Mengapa katak perlu diselamatkan? Pada setiap tanggal 29 April katak dunia dirayakan pada Save the Frogs Day. Para saintis pergi ke ujung terjauh planet ini untuk mempelajari dan melindungi katak di lingkungan alaminya dan kawasan yang dikelola secara komersial. Dengan lebih dari 30% dari spesies yang terancam punah, mereka mencoba memprediksi bagaimana katak akan merespons gangguan dan menemukan cara baru untuk membantu mereka bertahan hidup. Untuk menghormati Hari Pendidikan dan Konservasi Amfibi terbesar di dunia, seorang ahli biologi menawarkan wawasan tentang mengapa katak penting dan perlu diselamatkan. Mereka mempelajari amfibi dan reptil di Amerika Tengah dan Selatan selama beberapa dekade. Pertama, katak memainkan peranan penting dalam rantai makanan. Sepanjang kitaran hidupnya, katak memiliki tempat penting dalam rantaian makanan baik sebagai predator maupun mangsa. Sebagai berudu, mereka memakan alga, membantu mengatur perkembangan dan mengurangi kemungkinan alga kontaminasi. Katak merupakan sumber makanan penting bagi berbagai jenis hewan, termasuk burung, ikan, monyet dan ular. Sekiranya katak punah, ia akan mengganggu jaringan makanan yang rumit dengan efek berjenjang yang terasa seluruh ekosistem. Kedua, katak adalah spesies indikator. Katak memerlukan habitat darat dan air tawar yang sesuai untuk bertahan hidup. Katak juga memiliki nilai tinggi kulit permeabel yang dapat dengan mudah menyerap bakteria, bahan kimia dan racun lainnya. Ciri-ciri ini membuatkan katak rentan terhadap perubahan lingkungan dan indikator besar kesehatan lingkungan mereka. Ketiga, katak menjauhkan populasi serangga. Adakah kita menyebut katak pemakan serangga? Ini termasuk bak mengganggu yang tidak ingin ditangani oleh kebanyakan orang. Serta nyamuk dewasa beserta larvanya yang dapat menularkan penyakit antara lain demam berdarah denggi, malaria, demam West Nile dan Zika. Keempat, katak amat penting dalam penyelidikan. Katak telah berfungsi sebagai hewan eksperimen sepanjang sejarah sains. Katak sudah biasa memahami fenomena biologi seperti dalam pelbagai hewan lain, termasuk bagaimana burung, mamalia dan reptilia membiak, tumbuh dan berkembang. Pada tahun 1920-an, katak cakar Afrika digunakan sebagai ujian untuk menentukan sama ada wanita itu hamil. Kelima, katak adalah farmasi alam semula jadi. Epibatidin, yaitu obat penahan sakit 200 kali lebih kuat daripada morfin, dibuat oleh beberapa katak panah racun. Malangnya, manusia tidak dapat menelannya dengan selamat karena sangat beracun. Tetapi karena toksin katak begitu beragam, mereka sedang diteliti potensi mereka sebagai obat terapeutik. Katak telah wujud selama hampir 300 juta tahun, tetapi mereka diancam oleh penyakit, pencemaran, kehilangan habitat, spesies invasif dan perubahan iklim. Jumlah katak telah menurun secara mendadak sejak tahun 1950-an, dan dipercayai lebih daripada 120 spesies telah punah sejak 1980-an. Dunia tanpa katak, dan kesannya terhadap manusia, hewan dan alam persekitaran, adalah sesuatu hal yang amat perlu kita ketahui. Pemeliharaan mestilah usaha pasukan global. Kita adalah pelayan planet dan bertanggung jawab terhadap semua makhluk hidup di bumi. Kita tidak semestinya harus mempersoalkan mengapa kepelbagaian biodata itu penting. Sekian untuk pengetahuan umum Anda mengenai katak. Adalah diharapkan agar kita lebih mengerti dan memahami kehidupan makhluk Tuhan yang lemah ini. Jangan lupa like dan subscribe ya Tompinai dan saudara-saudari sekalian agar tidak ketinggalan untuk rencana dan topik santai atau apa-apa konten update atau cerita kembara daripada saya, si Gandawai.
Sementara itu kamu saksikan gambar-gambar katak cantik di video ini. Bye-bye.